Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah kajian yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama-sama, belajar bersama-sama, memantaskan diri menjadi istri yang salihah. Datangnya kita kemari dengan pasangan kita masing-masing ke Masjid As-Saff ini untuk sebuah tujuan. Tujuan utama kita apa ibu-ibu? Niat kita dari rumah apa ibu-ibu? Untuk menuntut ilmu. Boleh saya tanya, siapa di sini ibu-ibu yang sudah punya suami yang berangkat bareng tadi sama suaminya dan suaminya ada di atas ini? Boleh angkat tangan. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya angkat tangan karena Ustaz Danan ada di atas ya. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa ya ibu-ibu, kan mereka lagi belajar, kita lagi belajar. Kita doakan suami kita doakan dulu ya. Semoga Allah Zat yang maha baik melembutkan hati suami-suami kita. Amin. Semoga selesai kajian ini Allah jadikan suami-suami kita suami yang bertanggung jawab, suami yang sayang kepada keluarganya, suami yang senantiasa mengingatkan anak istrinya untuk lebih dekat dengan Allah, dan suami yang punya tujuan besar membawa anak istrinya masuk surga bersama-sama. Amin. Gitu ya. Jadi semoga nanti Ustaz Danan bilang begitu juga di atas. Ya. Bagi bapak-bapak, kita doakan istri-istri kita. Semoga Allah jadikan istri-istri kita istri-istri yang lebih salihah, yang lebih santun, yang lebih apa bu? Kalau suami pengennya istrinya yang seperti apa? Yang lebih sabar, ya, yang suaranya volumenya dikecilkan sedikit kalau lagi berbicara sama suaminya, gitu kan ya? Yang bisa menyenangkan hatinya, gitu nggak ibu-ibu? Ya kan? Ya, jadi kita berdoa nih, ya sama-sama berdoa. Dan semoga pulangnya kita nanti dari kajian, ya ini saya nggak bisa bayangin nih nanti kalau ibu-ibu ada pas sampai rumah, ya tiba-tiba ibu-ibu bilang ke suaminya, beb, gitu ya. Lah manggilnya apa? Manggilnya apa sih? Beb kan? Cin, ya, say, ya. Tadi kajian sama Ustazah Azizah ternyata banyak juga ya haknya engkau yang belum saya tunaikan. Ya. Maafkan aku kalau selama ini menjadi istrimu ternyata belum menunaikan hakmu yang begitu mulia. Suaminya bilang, istriku, dindaku, cintaku, kasihku, belahan jiwaku, kan gitu. Ayah juga minta maaf kalau selama ini belum 100%, ya kata beliau, ya, memenuhi hakmu. Selama ini ayah sibuk mencari nafkah, belum mendengarkan apa yang ingin kau katakan, belum bisa membersamaimu untuk menjadi wanita yang lebih salihah, belum bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Rangkulan, ya, pelukan, ya. Ya Allah, indah gak sih kayak gini ibu-ibu? Indah. Maka nanti ini jadi PR ini. Ya, PR bagi ibu-ibu yang bawa suami. Ya, PR ya, tulis. Nanti pulang dari kajian minta maaf ke suaminya. Ya, betul. Tapi Ustazah saya minta maaf, suami saya diam aja Ustazah. Ya, nggak ada respon balik, sabar. Ya, kita itu ketika berbuat sesuatu kebaikan jangan berharap banyak respon dari makhluk. Tapi yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bisa dibayangkan ibu-ibu, kita sudah minta maaf nih ke suami kita ridho. Kata suami kita bilang gini, Bu orang Jogja itu Bu gitu ya. Bu saya ridho Bu ya, saya bersaksi engkau adalah istri yang salihah. Ketika suaminya berkata begitu, tiba-tiba malaikat Israel datang, mencabut nyawa kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia kita dalam keadaan suami kita ridho. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada istri yang salihah ini surganya. Enak apa enak? Enak. Jadi kerjakan PR ini. Berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang rasa gengsi kita, Bu. Ya, buang ego kita, Bu. Kenapa? Karena kalau masih ada gengsi di dalam diri kita, masih ada ego di dalam diri kita, kita nggak mau minta maaf ke suami kita. Selama ini dalam pernikahan perasaan suamiku yang banyak dolim ke aku, perasaan saya sudah menjadi istri solihah. Nah itu kan, coba syaitan itu. Kita nggak pernah tahu suami kita ridho apa enggak selama ini kepada kita ketika kita menjadi istrinya. Apakah kita sudah menjadi seperti Khadijah binti Khuwailid yang mengerti pakai banget bagaimana perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sudah seperti Khadijah binti Khuwailid yang suaranya lebih rendah daripada suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sudah seperti Khadijah binti Khuwailid yang membersamai Rasulullah dalam keadaan suka dan duka? Tentu ibu-ibu, kita itu masih banyak kekurangan dalam berbakti kepada suami kita. Maka dari itu di dalam Islam itu sendiri, Masya Allah ya, hak suami kita itu begitu besar. Hak suami kita begitu besar. Yuk kita belajar menjadi istri salihah. Ya, Masya Allah. Baik, di antara hak suami kita, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang kepemimpinan seorang laki-laki. Silahkan dibuka di surah An-Nisa ayat 34. Ada Al-Quran, boleh dibuka. Dibuka, ada HP, dibuka aplikasi Al-Qurannya. Yuk kita belajar yuk. Biar kita itu paham. Kita ini adalah seorang istri yang statusnya dipimpin, bukan memimpin. Sudah? An-Nisa ayat 34. Sudah dibuka? Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ini haknya suami kita dulu. Baru nanti setelahnya dijelaskan ciri-ciri istri salihah. Kata Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpinnya kaum wanita. Berarti sebagaimana kita tahu bahwa tugas seorang pemimpin adalah memimpin keluarganya. Dan kita yang dipimpin, tugas kita adalah mentaati pemimpin. Judul kita di player apa ya, Bu? Istri takut suami. Berarti itu masih selaras dengan fitrah yang Allah berikan. Jadi fitrah kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, itu adalah mentaati suami kita. Takutnya kita kepada suami kita dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di atas judulnya berkebalikan. Apa judulnya, bapak-bapak? Suami takut istri, itu sudah beda fitrahnya. Kok bisa Ustazah? Iya, karena suami itu seharusnya gak takut istri. Seorang pemimpin masa ada takut dengan yang dipimpinnya?
Mana kemuliaan seorang pemimpin kalau pemimpin takut dengan bawahannya? Mana kemuliaan seorang pemimpin kalau seorang pemimpin tidak ada kemuliaan kewibawaan di bawah yang dipimpinnya? Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa laki-laki ini adalah qawwam. Kata para ulama, pemimpin itu adalah qawwam, punya karakter memimpin. Ya. Jadi jangan kita rusak fitrah suami kita dan akhirnya suami kita malah jadi takut kepada kita. Takut nanti istriku marah. Takut nanti istriku bad mood misalnya ya. Nanti takut nggak dimasakin. Nanti takut nggak dilayanin. Nanti takut begini begitu. Subhanallah. Jadi yang namanya laki-laki itu pemimpin bagi kita. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melebihkan mereka. Ingat ya, Bu, Allah itu zat yang maha berkehendak. Kalau Allah melebihkan laki-laki di atas kaum wanita, maka kita nggak boleh protes. Ya Allah, kenapa kok laki-laki engkau lebihkan daripada kita kaum wanita? Laki-laki juga nggak pernah protes ketika Rasulullah SAW berkata, wahai kaum muslimah, kalau kalian menjaga sholat 5 waktumu, kalau kalian berpuasa di bulan Ramadan, mentaati suamimu dan menjaga kemaluanmu. Apa kata Rasulullah? Wanita-wanita yang demikian, udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Masuk surgalah kalian dari pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Apakah para laki-laki protes? Gampang banget. Ya. Perempuan masuk surga nggak harus berjuang, nggak harus berjihad, nggak harus mencari nafkah panas-panasan. Laki-laki mau masuk surga ditanya dulu sama Allah. Ya, bagaimana istrimu, diajarin agama ndak? Bagaimana putrimu, sudah balik, engkau suruh untuk menutup aurat apa ndak? Ditanya sama Allah. Jadi yang namanya laki-laki itu masuk surga lebih berat ibu-ibu syaratnya daripada kita sebagai seorang wanita. Laki-laki diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tugasnya mereka itu berat. Yuk kita lihat ibu-ibu tugasnya bapak-bapak. Satu saja. Apa di antara tugasnya? Betul, mencari nafkah itu udah biasa. Laki-laki bertugas untuk mengajarkan istrinya menjadi lebih baik lagi. Laki-laki bertugas mengajarkan istrinya untuk lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti dalam hal ini yang mereka pikirkan bukan hanya materi, Bu. Tapi yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana aku menyelamatkan anak istriku dari api neraka. Itu berat. Kalau cari nafkah berat, tapi ternyata ada yang lebih berat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugasnya siapa ibu-ibu? Tugasnya bapak-bapak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bapak-bapak ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah keluargamu. Ahl itu dalam bahasa Arab, kalau ditanya ya orang Arab bilang gini kepada suami kita, biasanya ditanya bapak-bapak, kaif halik? Ya, kaif halik itu bagaimana kabarmu? Ya, terus nanti tanya kaif ahlik? Ya, kaif ahlik itu bagaimana keluargamu? Maksudnya keluarga di sini menyangkut bagaimana anakmu, bagaimana istrimu, bagaimana ibumu, itu ahl. Ya, dalam bahasa Arab itu termasuk keluarga, itu disebutkan di dalamnya ada anak, ada istri ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, saya tuh takjub gitu loh, Masya Allah, Allahumma barik. Orang Arab itu kalau nanya tuh, ya ibu-ibu, nanya yang berkaitan dengan akhirat. Ya, kayak tadi bagaimana kabarmu. Kadang sampai kemarin saya malu ya. Kalau kita di Indonesia nih, ya di Indonesia, kalau kita bertamu ke rumah orang lain, coba sama nggak nasibnya kayak saya? Kita bawa anak, mesti tuan rumah bilangnya apa ke anak-anak kita? Kelas berapa? Gitu kan? Sekolah di mana? Gitu nggak sih? Bawa anak-anak kecil. Tanyanya gitu ya. Masya Allah, masnya ganteng. Masya Allah, adik cantik, gemoy. Ya. Sekolahnya di mana nak? Gitu kan? Kelas berapa? Gitu ya, sebatas itu ya. Di sana kemarin ketika kami berkunjung ke salah satu syekho, yang ditanya apa? Ke anak-anak, sudah berapa hafalan Al-Qur'annya?
Masya Allah, yang ditanya apa Bu? Apa yang berkaitan dengan akhirat? Nah ini kan berat ya, Masya Allah. Coba kalau seorang bapak ditanya sama Allah di akhirat nanti, ya, mana tanggung jawabmu menjadikan istrimu lebih solihah lagi? Dan ini berat. Maka dari itu kita nggak boleh protes sama Allah. Kenapa wahai Rabbku, engkau lebih mengutamakan bapak-bapak dibanding kita para ibu-ibu? Bu, semua punya porsinya masing-masing. Semua berjuang. Yang namanya pernikahan itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang istri harus tahu mana posisi kita, dan suami kita harus tahu mana posisi mereka. Dan kita jalankan tugas kita secara baik. Kalau laki-laki tadi kata ibu-ibu di antara tugasnya yang berat adalah mencari nafkah, ya, maka kita sebagai seorang wanita jangan ambil alih tugas laki-laki. Sekarang, zaman sekarang, ada nggak wanita nih nanti kalau fitrahnya sudah dibolak-balik tuh jadi semuanya jadi terbolak-balik. Ada nggak seorang wanita yang kekeh tahu kekeh tuh pokoknya gitu ya, pokoknya ya mencari nafkah padahal suaminya sudah bilang, istriku alhamdulillah ya, apa yang Allah berikan sudah cukup ya. Tapi dia bilang, tapi kan aku punya ilmu begini-begini, aku mau keluar, mau bekerja, gitu ya. Dan ternyata ada juga perempuan yang bekerja, penghasilannya melebihi penghasilan suaminya. Ada nggak kira-kira? Ada. Yang terjadi Bu, kalau sampai demikian, yang terjadi adalah syaitan mulai menghembus-hembuskan was-wasnya, gangguannya. Kata setan bilang ke wanita ini, Mulana, kamu bekerja dari pagi sampai sore dengan penghasilan yang jauh lebih banyak daripada suamimu, 5 kali lipat. Ya, sekarang tanpa suamimu juga kamu bisa hidup. Ya, begitu kan kira-kira ada kan setan tuh mengganggu begitu kan. Kamu selama menjadi istri, kamu harus taat kepada suamimu begini, begitu, begini, diatur sedemikian rupa. Coba deh kalau kamu gugat cerai sama suamimu, kamu bebas gitu ya. Itu syaitan sudah mulai lagi. Maka banyak para istri yang Allah Azza wa Jalla belum berikan hidayah kepadanya, kecuali illa man rahimallah. Kecuali istri-istri, ada istri-istri yang Masya Allah ya bekerja penghasilannya lebih daripada suaminya, tapi dia senantiasa mentaati suaminya, ada. Tapi ada istri yang ketika tahu pekerjaannya menghasilkan uang yang lebih daripada suaminya, ternyata mulai luntur rasa memuliakan suami. Ada Bu? Banyak. Ya. Jadi ingat ibu-ibu bahwa tugas suami kita adalah menghindarkan anak istrinya dari api neraka. Tugas suami kita adalah mencari nafkah. Jangan terbolak-balik. Ya, karena sekalinya kita mengambil peran yang Allah berikan kepada suami kita, maka semuanya akan Allah Subhanahu wa taala bolak-balik. Ya. Seorang ibu yang sudah tidak lagi memiliki rasa hormat kepada ayahnya, kepada suaminya, seorang istri yang sudah tidak lagi memiliki rasa hormat kepada suaminya, maka biasanya kalau dipanggil sama suaminya, istriku, ogah-ogahan. Ya, kenapa? Dia lebih memilih dunianya, lebih asik dengan bestinya. Ya Allah, sedih Bu. Ya, sedih. Karena saya pernah mendengar zaman sekarang itu ada istri yang lebih senang nongkrong-nongkrong, yang lebih senang ngupi-ngupi sama bestinya daripada tinggal dengan suaminya di rumahnya. Ya Allah. Alasannya apa? Alasannya kalau ketemu sama besti itu bisa curhat. Padahal suaminya sudah bilang, Bu tinggallah di rumah Bu saya pengen ditemani. Ya. Tapi karena merasa nggak enak sama teman, akhirnya apa? Keluar juga dalam keadaan memaksa. Ya. Dan ini diantara karakter istri yang bukan istri salihah. Karena istri yang salihah itu adalah istri yang mengatakan kepada suaminya, sami'na wa ata'na. Wahai suamiku, aku mendengar, kami mendengar dan kami mentaati. Jadi di antara hak suami kita yang pertama ibu-ibu adalah ditaati. Nah, ini penting ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
beliau pernah memberikan kabar kepada kita semuanya dengan menyebutkan karakter istri yang salihah. Nih, catat baik-baik. Apa istri yang salihah itu, seperti apa karakternya? Masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri yang salihah itu, ibu-ibu, di antara karakternya adalah ketika suaminya memanggil, ketika suaminya memerintahkan, maka dia akan mengatakan labbaik. Labbaik itu aku memenuhi panggilanmu wahai suamiku. Subhanallah. Tuti'uhu idza amar. Itu adalah karakter istri yang salihah. Mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan. Dan dalam kaidah dijelaskan, selagi suami kita memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka taatilah. Walaupun itu mungkin bertentangan dengan nafsu kita. Pengennya ngupi-ngupi sama teman-temannya, tapi suaminya melarang. Maka mana yang kita lakukan? Mana yang kita jalankan? Mentaati suami kita. Kecuali kalau suami kita memerintahkan sesuatu yang itu bermaksiat di hadapan Allah. Suami kita memerintahkan kita untuk main riba. Suami kita memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat. Keluar dengan membuka auratnya misalnya. Karena malu dengan teman-temannya, maka kita boleh tidak mentaatinya. Tapi selagi suami kita memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, taati. Contoh misalnya, ini contoh ya. Contohnya apa sih ibu-ibu yang kita itu kadang sulit gitu mentaati suami kita? Misalnya, apa misalnya? Kayaknya ini istri solihah semua ya. Masak, oke. Kata suaminya, Bun, hari ini nih Bun, ya, ayah pengen dimasakin, apa sih biasanya kesukaan suaminya? Gudeg nggak semuanya suka. Ya, ada orang Jogja datang ke sini. Barusan tadi saya ketemu sama orang Jogja, kata beliau, Ustazah, saya yang biasa ikut kajian antum hari Selasa di Masjid Mutin. Loh, ibu ada di sini, saya bilang. Iya, pas di sini. Jadi beliau datang dari Yogyakarta jauh-jauh, tapi sepertinya beliau nggak bawa gudeg. Tadi disebut gudeg tuh nggak semua orang suka. Apa misalnya? Apa Bu? Sayur asem tambah sambal tambah cocol macam-macam lah ya. Suaminya bilang, Bu, ayah pengen dimasakin sayur asem sambal lalapan. Kata istrinya, tapi bahannya nggak ada ya di kulkas gitu ya. Tuh dadak keluar gitu, atau nunul nunggu begini-begini. Dengar ya Bu, kita nih sebagai istri harus paham banget kesukaan suami kita itu apa. Makanan itu terutama ya ibu-ibu. Saya kasih tahu, laki-laki itu nggak bisa perutnya lapar. Ya, laki-laki itu harus dipenuhi untuk makannya. Karena kalau perutnya lapar, emosinya naik. Ya, lapar tuh ada dua, lapar mata, lapar perut. Nah, ini nih tipsnya. Jadi kita harus penuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar suami kita. Syukur-syukur sebelum suami kita berkata tolong masakin sayur asem, kita bilang ke suami kita, Beb, ya, menu buat besok. Kalau orang Jawa gini, Pak, badhe ngersake nopo? Ngersake nopo ki? Pak, mau dimasakin apa? Apa yang dimau? Wah, ada nggak kira-kira kita begitu? Apa kita hanya belanja ke tukang sayur, apa yang ada di tukang sayur kita beli? Suami kita nggak suka jengkol, dibelikan jengkol. Suami kita nggak suka pete, dibelikan pete. Tapi kan itu favoritku, Ustazah. Sekarang sudah jadi istri, tanya ke suaminya, bebebku sukanya apa? Ini dari kapan? Dari awal menikah. Ya, sudah tahu. Orang Medan nikah dengan orang Jawa. Ya. Orang Jawa apa-apa sukanya dikasih gula. Orang Medan apa-apa sukanya apa? Asin. Yo ndak ketemu. Ya, kata suaminya, Masya Allah masakanmu enak banget gitu ya. Tapi sambil, kenapa Pak?
Enggak, kayaknya gulanya kebanyakan katanya gitu. Masya Allah. Jadi kita harus paham. Oh, makanan kesukaan suamiku itu sayur asem tipe Jakarta. Oh, masakan suamiku karena orang Jogja sayur asem tipe sayur asem Jogja. Emang beda? Beda kan Bu? Berarti suamiku karena orang Jogja tak masakin sayur asem versi Jogja. Masya Allah loh Bu, Masya Allah ya. Kalau kita mentaati suami kita dalam hal-hal sepele kayak tadi masakan, kita tanya, kemudian kita mentaati suami kita. Dari kita mulai berkata, oke, baiklah, besok saya masakan sayur asam kesukaanmu. Pahala Bu di sisi Allah. Saldo kita naik. Ya, baru kita bilang, oke, baiklah. Itu sudah dicatat sama malaikat, kebaikan, pahala ya. Belum lagi nanti ibu belanja, ya kan? Pahala lagi. Belum lagi nanti ngiris-ngiris, nyisir-nyisir sama aja ya. Masak di dapur pahala lagi. Belum lagi dihidangkan dengan ketulusan, dengan senyuman. Silahkan kalau orang zaman dulu menghidangkan saja, menghidangkan makanan kepada suaminya itu dituruti dengan rasa hormat, rasa memuliakan. Ingat orang zaman dulu kalau menghidangkan makanan, ya, apa yang terjadi Bu? Piringnya diambilkan, sendoknya diambilkan, nasinya diambilkan. Cukup Pak. Dikit lagi Bu. Zaman sekarang, nih para istri, suaminya bilang, Bu, hari ini bisa makan pakai sayur asam. Oh tenang aja, ambil HP. No. Gitu nggak sih ibu-ibu? Apa di Jakarta nggak ada kayak gitu? Banyak. Datang sayur asam ternyata versinya beda. Ya, udah gitu emang. Kita sibuk HP-an, suami kita udah lapar banget gitu ya. Apa? Bu, ayo kita makan. Sebentar, duluan. Ya Allah. Kayaknya kita itu banyak dosa deh sama suami kita ibu-ibu. Jadi sekali lagi mentaati suami kita itu boleh dalam perkara-perkara yang kecil. Sekalipun tadi kita menghidangkan masakan kesukaan suami kita. Dan itu semuanya adalah ladang pahala. Ini untuk masalah dunia ya, untuk masalah dunia. Belum lagi nanti masalah yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya, ada seorang suami yang melihat ya, keluarnya istri dari rumahnya, ini ujian banget loh. Keluarnya istri dari rumahnya itu membawa mudarat. Ya, tahu mudarat? Bahaya bagi agamanya. Ada seorang suami yang tahu kalau istri ini bermain dengan fulana, bermain dengan wanita-wanita di luar sana, pulang-pulang menjadi istri yang kadang subhanallah lisannya sudah tidak bisa lagi dijaga. Tahu nih, para laki-laki itu paham loh. Ya, istriku kalau habis pergi sama fulana nih, pulang-pulang kok tambah solihah. Istriku nih kalau habis pergi sama fulana, pulang-pulang selalu minta duit karena habis. Ya, habis nge-mall maksudnya. Ya. Itu paham kan suami kita siapa teman kita? Tiba-tiba suami kita bilang begini ya ke kita. Istriku, ya, saya kok melihat ada sesuatu yang tidak baik ya pada dirimu kalau kamu berteman dengan fulana. Boleh enggak tidak sering-sering pergi sama fulana? Istri yang baik akan berkata, baiklah kalau engkau menghendaki demikian wahai kanda. Oh, Masya Allah. Baiklah. Tapi istri yang tidak baik ketika bilang suaminya, istriku kayaknya ada sesuatu yang tidak baik deh. Kamu keluar sama fulana kok pulang-pulang marah-marahin saya gitu ya. Istri yang gak baik bilang apa? Berteman aja koyo gak boleh. Terus ya Allah Bu, kira-kira ada gak sih kita yang begitu Bu? Ada. Kita lebih membela besti kita daripada suami kita. Wallahi summa wallahi, semua pertemanan akan Allah pisahkan kecuali orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum 'ala ba'd illa al-muttaqin.
Kita berteman dengan bestie kita berteman dengan teman kita. Kalau pertemanan itu bukan karena Allah, bukan karena semata-mata mencintai dia, karena mengharap ridha Allah, maka pertemanan itu akan putus. Bahkan pertemanan itu akan menjadi sebuah hal yang tidak diinginkan, menjadi musuh nanti di akhirat. Maka dari itu, kalau suami kita menasehati kita, memberikan kepada kita sebuah perintah untuk tidak berdekat-dekatan dengan temanmu yang A, B, C, maka kita katakan, baiklah kalau engkau menghendaki demikian wahai kandaku. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang ibu-ibu, banyak wanita-wanita salihah yang awalnya salihah, salah berteman, ya. Kemudian dia akhirnya pulang-pulang ingin menggugat cerai. Ini fakta, ya. Maka dari itu ketika suami kita memerintahkan sesuatu yang itu adalah kebaikan untuk diri kita, terima dulu. Alhamdulillah, suamiku masih memerintahkan untukku sesuatu yang baik. Ya, itu tugas kita, mentaati suami kita. Kemudian kata Rasulullah, di antara ciri istri salihah adalah kalau dipanggil idada'aka fa'ajibu. Istri salihah itu kalau suaminya memanggil, tadi kan memerintahkan begini-begini, kalau memanggil maka bersegera. Saya sudah mencontohkan kan ibu-ibu, ada nggak wanita baru pulang dari luar, ya kemudian masuk dapur, ya menyiapkan makanan, tiba-tiba suaminya memanggil. Yang namanya laki-laki, nun sewu ya, laki-laki itu kalau nun sewu hasratnya itu sedang naik, ya maka biasanya dia panggil istrinya. Ya, istriku di mana? Istriku, gitu ya. Ibu-ibu langsung mendekat atau bilang apa? Sebentar, tanggung. Ya. Istriku, baik. Setelah kita mendekat, maka kita akan berkata kepada suami kita, ada yang bisa saya bantu? Ya. Apa yang kau inginkan dariku? Masya Allah ya, saya lupa ada seorang sahabiah, tapi saya lupa namanya. Dulu ada seorang wanita, seorang sahabiah. Saya kalau mau menyebutkan namanya khawatir salah. Jadi seorang sahabiah. Beliau itu kebiasaannya kalau mau tidur sama suaminya, tanya ke suaminya, cintaku, apakah malam ini engkau mau menghendakiku? Ya. Kalau kata suaminya bilang, iya saya mau dirimu. Apa yang terjadi? Sahabiah ini langsung ke kamar mandi bersih-bersih, ya. Pakai baju yang paling bagus, baju dinas, semprot minyak wangi sana sini, dandan yang rapi, ditemani suaminya. Tapi kalau pas mau tidur berkata kepada suaminya, suamiku, apakah engkau malam ini menghendakiku? Suaminya bilang, enggak dulu. Paham ya ibu-ibu? Maka sahabiah ini izin kepada suaminya, kalau begitu aku temani engkau tidur sampai engkau tidur pulas, baru aku jadikan waktuku untuk Robku. Salat, ya, baca Al-Quran, berdoa. Kita zaman sekarang ya bu, zaman sekarang boro-boro kita tanya ke suami kita, apakah engkau menghendakiku malam ini? Ya, kita sibuk apa bu? Sibuk dengan sosial media kita. Ya Allah, kita sibuk dengan dunia kita. Sampai kadang kita menemukan suami kita sudah terdengkur, ya kan? Sampai kita lihat suami kita sudah apa bu? Dalam keadaan menginginkan kita, tapi kita nggak datang-datang. Dipanggil berkali-kali nggak nyaut-nyaut. Subhanallah, katanya kita pengen masuk surga. Maka mulai hari ini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doanya begini, ya Allah, kuatkan jasadku ya Allah. Berdoa, ya Allah kuatkan badanku ya Allah. Untuk apa? Kita minta dikuatkan badannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa maksimal dalam melayani suamiku. Coba, ada enggak sih kita yang berdoa kepada Allah minta begitu? Kita harus minta. Innamal a'malu binniyat. Apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu sesuai dengan niat kita. Kalau kita minta dikuatkan badannya untuk bisa lebih dekat dengan Allah, Allah kuatkan badan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau kita minta dikuatkan badan kita, fisik kita untuk lebih maksimal melayani suami kita, maka Allah akan memaksimalkan, Allah akan memberikan kekuatan yang lebih luar biasa lagi. Masya Allah. Jadi begitu ya ibu, mulai berdoa. Kenapa? Karena kekuatan itu datang dari Allah. Kekuatan itu Allah yang kasih. Banyak wanita-wanita zaman sekarang
Yang ketika suaminya memanggilnya, menginginkan dirinya untuk melayaninya, alasannya apa? Capek. Alasannya apa? Alasannya apa, Bu? Biasanya nanti, gitu kan ya. Padahal Allah zat yang maha baik yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa lebih maksimal dalam melayani suami kita. Baik. Yang ketiga, di antara Masya Allah, ciri istri yang salihah adalah kalau tadi dipanggil dia cepat nyaut, kalau tadi ya diperintahkan dia langsung oke, langsung mendekat. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu adalah tasurruhu idza nazar. Kata Rasulullah, apa itu tasurruhu idza nazar? Menyenangkan kalau dipandang. Menyenangkan kalau dipandang. Berarti apa yang harus dilakukan oleh diri kita sebagai seorang istri? Menyenangkan suami kita. Kalau suami kita memandang diri kita, gimana caranya? Ya tanya ke suaminya masing-masing. Bebebku, kasihku, belahan jiwaku, kira-kira menurutmu, ya, engkau lebih senang rambutku dibiarkan terurai, misalnya ya, atau dikerli-kerli sedikit, apa tuh namanya? Bawahnya itu loh, berombak-ombak sedikit, gitu kan? Nanti tuh pakai alat tapi yang enggak, yang dia nanti bisa kembali lurus lagi. Kata suaminya, kayaknya yang dikerli-kerli sedikit. Oh begitu ya. Ibu langsung buka toko online, misalnya, beli alat buat kerli-kerli, biar suamiku senang, beli. Ketika kita beli alat itu pahala. Suaminya bilang kita sudah kerli-kerli rambut kita, terus datang suami kita sama pangling. Masya Allah, istriku ternyata cantik dengan model rambut begini. Masya Allah. Bulan depan suaminya bilang, istriku boleh nggak dipotong rambutnya potongan begini di segi. Ya. Itu kan yang penting suami kita mau memandang kita. Suami juga ada rasa bosan loh. Karena mereka itu manusia fitrah. Ya. Kalau suami kita bilang oke, rambutnya harus segi, sudah kita potong rambut sesuai dengan keinginan suami kita. Bebebku, kasihku, belahan jiwaku, mana yang kau suka? Aku pakai celak atau tidak? Oh istriku, kalau kamu pakai celak matamu lebih indah. Pakai celak. Ketika kita pakai celak dengan niat biar dipandang lebih indah di hadapan suami kita, dapat pahala loh Bu Ibu. Atau misalnya kita bilang ke suami kita, bebebku, kamu suka aku lipstikan atau tidak? Kata suaminya, nggak usah deh, kamu udah cantik di hadapanku, kamu seperti ratu yang paling cantik di dunia ini. Masya Allah, ya sudah, berarti memang itu tipe minimalis. Ya, nggak usah kita dandan. Suami kita udah suka. Ya nggak ibu-ibu? Ibu-ibu bilang, alhamdulillah, aku diberikan tipe suami yang nrimo, bahasa Jawanya, ya nrimo, tahun nrimo. Alhamdulillah, ya bersyukur kepada Allah. Maka saya sering katakan kepada ibu-ibu, dandan itu bukan apa kita, tapi apa kata suami kita. Siap-siap ya, tanya ke suaminya, mau model apa wahai suamiku? Karena istri yang salihah itu enak dipandang. Ya, suaminya bilang, bebebku, kayaknya kok semakin hari engkau semakin berisi. Tahu berisi? Saya nggak bilang gendut loh, ibu-ibu yang bilang. Saya bilang berisi. Ya. Kata suaminya, coba deh atur pola makannya biar lebih enak dipandang. Tapi para suami tuh nggak semuanya juga indah memandang perempuan yang tidak berisi ya. Ada juga yang mungkin sukanya tuh perempuannya berisi gitu. Ya, kan itu beda-beda ya. Kalau suaminya bilang, kayaknya istriku dikecilin lagi deh badannya gitu ya. Baiklah suamiku, nggak usah nangis, nggak usah baperan. Ya Allah, berarti aku selama ini dipandang tidak baik oleh suamiku. Bu, itu demi kesehatan ibu-ibu masing-masing. Ya, lihat lagi apa yang selalu dikonsumsi ibu-ibu selama ini. Oh, dari kemarin itu seblak kebanyakan, coret seblak. Ya. Oh, dari kemarin roti-roti yang saya makan, coret roti-roti. Ya. Belajar bagaimana cara memakan makanan yang sehat.
Makanan apa tuh bahasanya, diet ya. Makanan yang tidak membuat badan kita, timbangan kita akhirnya ke kanan. Nah, itu kita belajar. Dan ketika kita belajar untuk lebih mengecilkan badan kita biar lebih enak dipandang suami kita, pahala, Bu. Ya Allah, pahalanya banyak kan? Masya Allah. Jadi mulai sekarang, karena kita adalah seorang istri, maka wajib bagi kita untuk melihat kembali bagaimana suami suka dalam memandang kita. Gitu ya, sepakat ya? Baik. Ibu-ibu, saya tanya kepada ibu-ibu semuanya, apakah ada dari ibu-ibu yang sudah bertanya kepada suaminya, atau selama ini belum pernah bertanya? Sudah dapat jawabannya? Masya Allah, suaminya bilang kita oke gitu. Alhamdulillah, semoga Allah golongkan kita sebagai istri yang salihah. Masya Allah. Siap-siap ya Bu, nanti pulang kalau suaminya kita memerintahkan sesuatu, kita bilang baiklah. Oke, selagi suami kita tidak memerintahkan dalam bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara ciri istri yang salihah, berapa tadi? Sekarang yang keempat. Seorang istri yang mendahulukan suaminya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala daripada kedua orang tuanya. Nah, ini berat ini. Istri yang salihah itu punya karakter mendahulukan suaminya dibandingkan dengan ketaatan dia kepada kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Ini ada beberapa akhwat yang ini ujian ya, yang mulai dilema ini. Ustazah, gimana ya, orang tuaku kan yang melahirkanku ya. Aku bertemu dengan suamiku dalam kondisi sudah dalam keadaan mapan misalnya. Bu, di dalam Islam itu diajarkan bahwa sesungguhnya seorang istri kalau statusnya sudah menjadi seorang istri, maka ketaatan lebih diprioritaskan kepada suaminya. Dan itu ujian. Ujian itu Allah uji pada diri saya. Ya. Allah uji diri saya dengan ujian itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu saya satu anak. Satu. Ya. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada saya ujian, ibu saya pengen dekat dengan saya. Ya, kenapa? Karena dari dulu sudah jauh, sekarang pengen dekat. Tapi giliran ibu saya pengen dekat dengan saya dibawa oleh suami saya. Ya. Dan itu ujian bagi orang tua. Orang tua yang punya anak perempuan, wabil khusus perempuan, maka dia harus menyiapkan mental dari sekarang. Mentalnya apa? Kalau putriku suatu hari menikah dan dia dibawa oleh suaminya, maka saya harus siap untuk tidak mengatur lebih dalam kehidupan rumah tangga putriku. Banyak orang tua yang merasa sudah membiayai putrinya sekolah tinggi-tinggi S1, S2, S3 ya. Tahu S3? Alhamdulillah nggak ada S4 ya. Giliran menikah suaminya bilang, giliran sudah menikah suaminya bilang gimana? Dek, aku pengen kamu menjadi ibu yang baik bagi anak-anakmu. Tinggallah di rumah, biarkan abang yang mencari nafkah. Ada nggak orang tua yang bilang, saya sedih eman banget, udah didik anakku sampai S3 ternyata dia nggak bekerja. Ada yang begitu? Malah banyak. Saya bilang ada malah banyak. Ya. Ini PR untuk kita. Bu, anaknya panjenengan, putrinya panjenengan disekolahkan tinggi-tinggi, tujuan utamanya untuk mendapatkan ilmu. Yang ilmu itu akan diberikan untuk cucunya, ibu-ibu. Menjadikan generasinya menjadi generasi yang lebih baik lagi. Ingat, anak itu adalah amanah dari Allah, hadiah dari Allah. Kalau Allah pengen mengambilnya kembali, ya sudah.
Ya. Dan jangan kita banyak masuk ke ranah rumah tangga anak-anak kita, karena anak kita sudah ada seorang suami yang memimpin hidupnya. Ya. Jadi saya tuh merasa bersalah sebenarnya, Bu, kepada ibu saya. Ya. Ibu saya tinggal di Jawa Barat, saya tinggal di Jogja. Dan pernah ada dalam kehidupan saya, mungkin ibu-ibu pernah dengar ya, ujian di mana suami saya pengen saya tinggal di rumah, Idul Fitri di rumah bersama anak saya berdua, anak-anak perempuan waktu itu masih kecil-kecil. Ibu saya pengen saya pulang ke Jawa Barat untuk bertemu dengan keluarga besarnya. Ya Rabbullahi, waktu itu saya dalam keadaan bimbang. Dan saya minta kepada Allah, ya Rabb, kuatkan hamba ya Allah. Ya, maka saya katakan kepada ibu saya, Umi, mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa pulang. Nanti tunggu suami pulang dari Mekah, kita bersama-sama ke sana. Akhirnya saya tinggal di rumah berdua dengan anak-anak, ya. Idul Fitri 3 orang saja sudah di rumah, nggak ngapa-ngapain itu, ya, karena jauh di Jogja, ya. Alhamdulillah. Dan dengan kesabaran yang kita senantiasa tanamkan pada diri anak-anak, dan juga saya katakan sabar ya nak ya, kita berdoa ya nak ya, semoga suatu hari kelak Allah kasih kesempatan kita berlebaran bareng Jeddah, berlebaran bareng dengan ibu saya yang ada di Jawa Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Allahumma barik, ya, Masya Allah, Allahumma barik. Lebaran kemarin, Idul Fitri, lebaran kemarin, Allah berikan hadiah terbesar dalam kehidupan kami. Apa yang Allah berikan ibu-ibu? Kami bisa berlama-lama dengan ibu kandung kami. Allah berikan kesempatan ibu saya, ibu mertua, bapak mertua untuk berumrah bersama dan berlebaran bareng di Masjidil Haram. Ibu mertua balik ke Jakarta, saya masih tinggal di Madinah, ibu saya masih tinggal bersama kami. Ya Rabb, tenangkanlah jiwa-jiwa kita ibu-ibu. Selagi kita mentaati Allah, selagi kita mentaati suami kita, memprioritaskan suami kita daripada orang tua kandung kita, Allah Azza wa Jalla kasih kepada kita sebuah hadiah yang kita tidak pernah memikirkan sebelumnya. Dan hadiah tersebut adalah hadiah yang terbaik dari Allah. Allah itu pengen kita itu sabar dulu, sabar. Saya kemarin mengisi kajian di Al-Amanah sore hari karena waktunya sedikit ya. Atau mungkin saya berkata ke Ummu Wildan saja, wallahu ta'ala. Saya bilang begini, hidup ini ibu-ibu catat baik-baik. Hidup ini adalah perputaran antara doa dan sabar. Sudah, doa dan sabar. Doa, kalau ada sesuatu yang kurang suka di dalam kehidupan kita, tidak sesuai dengan harapan, berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga dengan sabarnya saya, doa sabar, semoga engkau ganti dengan yang lebih baik. Semoga engkau ganti dengan yang lebih baik. Jadi begitu. Dan kita katakan kepada ibu kita, kepada ayah kita kalau masih hidup, kita katakan dengan kata-kata yang lembut, maaf ayah, maaf ibu, bukannya aku tidak ingin berbakti kepadamu, ya, tapi saat ini posisiku adalah sebagai seorang istri, ibu yang baik. Alhamdulillah sekarang ibu saya, alhamdulillah Allah berikan hidayah. Kata ibu saya bilang begini ke saya, ya, dahulukan aja suamimu dulu, ya, dahulukan suamimu. Suamimu pengen apa, dahulukan. Masya Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati seorang hamba. Maka mintalah kepada Allah agar Allah berikan kekuatan. Kalau ada sesuatu yang mungkin ibu-ibu, teman-teman itu bimbang dalam sebuah perkara salat, ambil air wudhu, minta sama Allah. Ya Allah, tunjukkan mana yang engkau ridhoi. Nanti Allah akan kuatkan. Allah akan kuatkan. Saya sudah coba itu. Ya, dalam keadaan bimbang, yang namanya perempuan biasanya didominasi oleh perasaan. Tapi ibu-ibu, perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang salihah, manakala Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan ilmu. Jadi kalau ibu-ibu punya ilmu, maka yang akan didahulukan ilmu terlebih dahulu daripada perasaan. Ya, ada nggak di antara kita yang orang tuanya masih hidup? Ya, dan permintaan orang tua kita berbeda dengan permintaan suami kita, kemudian kita nangis setiap hari, ada? Berarti itu lebih mendominasi perasaannya. Lupa kalau kita punya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menguatkan ibu kita. Lupa kalau kita punya Allah, zat yang maha menguatkan ayah kita. Titipkan ayah ibu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telepon ayah ibu kita kalau kita berkesempatan untuk menelponnya. Jangan biarkan rindu mereka membuncah. Ya. Yang namanya orang tua itu ada rasa rindu kepada anaknya. Tapi ingat,
bahwa kita mentaati suami kita itu lebih kita prioritaskan daripada mentaati orang tua kita. Dan ini adalah ciri istri yang salihah. Baik. Satu lagi ya Mbak Sita. Materi satu lagi. Baik. Di antara istri yang salihah, ibu-ibu, nih istri yang salihah, karakternya seperti apa? Masya Allah. Di antara karakternya, istri yang salihah itu adalah seorang istri, Masya Allah, yang senantiasa menerima segala kekurangan dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kelebihan dan kekurangan suaminya maksudnya. Sekali lagi, istri yang salihah adalah istri yang menerima takdirnya Allah atas pemberian suami yang Allah berikan kepada kita, kekurangan dan kelebihannya kita terima. Itu istri yang salihah. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah berikan kepadaku nikmat pasangan hidup. Alhamdulillah, pasangan hidupku berjenis kelamin laki-laki. Loh, perlu kita syukuri. Alhamdulillah, pasangan hidupku seorang muslim. Hah? Perlu kita syukuri. Ada nggak gadis muslimah yang dapat pasangan hidup orang non muslim? Banyak. Maka kita bersyukur dulu. Alhamdulillah, pasangan hidupku adalah seorang laki-laki yang Masya Allah gentleman. Masya Allah. Dan alhamdulillah pasangan hidupku adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Kita sebutkan kelebihan-kelebihan suami kita. Kalau kita lihat kekurangannya, maka jangan diperbesar kekurangannya. Kita doakan, Allahumma aslih zauji. Ya Allah, perbaikilah suamiku. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Ya Allah, jagalah suamiku dari teman-teman yang tidak baik. Ya Allah, jagalah suamiku dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Kenapa ibu-ibu? Karena ada banyak laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh terpengaruh oleh teman-temannya yang tidak baik. Endingnya, akhirnya dia terbawa-bawa. Maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jagalah suamiku dari fitnah wanita, ya Allah. Begitu kan? Ya Allah, jagalah suamiku dari teman-teman yang tidak baik. Ya Allah, jagalah suamiku dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Ya Allah, hamba bersyukur kepadamu, hamba terima apa yang engkau berikan kepadaku, ya Allah, seorang suami dengan segala kekurangan dan kelebihan yang engkau titipkan. Ya, Masya Allah, ibu-ibu, kalau kita sudah menerima segala apa yang ada pada diri suami kita, maka hati kita akan lebih tenang. Ya, tidak perlu protes sama Allah. Kenapa engkau berikan kepada suamiku begini, tapi kepada suami temanku kok beda? Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sarana Allah mengangkat derajat kita di akhirat nanti. Ya. Perjuangannya beda. Suami kita misalnya belum tahu tentang perkara agama, tapi ternyata itu menjadi ladang pahala kita untuk banyak mendoakannya. Kalau suami kita langsung sholi, suami kita langsung baik-baik saja, kita jarang mendoakan. Ya, bisa jadi seorang istri yang sabar di dunia dengan memiliki suami yang banyak kekurangan, nanti di akhirat derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia banyak sabarnya. Ya, karena dia banyak kesempatan untuk mendoakan suaminya. Jadi mulai hari ini terimalah apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Suami-suami kita kelebihan dan kekurangannya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama pasangan hidup kita dan keluarga besar kita di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Jazakunallahu khaira atas kehadirannya. Semoga yang sedikit ini bisa diamalkan. Jangan lupa PR. Coba saya ingatkan lagi, PR-nya apa tadi? Minta maaf, tulis besar-besar. PR. Ya, PR. Minta maaf. Ustazah, bagaimana kalau posisi saya, status saya belum punya suami, belum punya pasangan? PR-nya berdoa sama Allah. Bagaimana Ustazah kalau saya seorang janda yang sudah tidak punya lagi suami? Doakan suami ibu kalau suaminya sudah meninggal dunia. Ya, doakan. Ya, Masya Allah, berat loh ibu-ibu, berat. Seorang janda yang ditinggal wafat duluan oleh suaminya itu berat. Ya,
tapi bersabar. Maka dari itu ibu-ibu, kalau kita pengen dilanggengkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama suami kita, kita banyak-banyak memohon kepada Allah, ya Allah, langgengkanlah kehidupan kami ya Allah sampai nanti masuk ke dalam surgamu. Ya, bahkan ada seorang wanita yang doanya begini sama Allah, ya Allah, hamba tidak tahan kalau suami hamba dipanggil duluan. Begitu pula suami hamba kayaknya nggak tahan kalau hamba dipanggil duluan. Ya Allah, wafatkanlah kami berdua di waktu yang sama di kota Nabi-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Pernah nggak kita berdoa begitu? Enggak. Makanya waktu di Yogyakarta itu ada kisah nyata seorang suami istri, suaminya sakit duluan, istrinya yang merawat. Ini kejadian nyata ya di rumah sakit PKU waktu itu ya. Suaminya sakit, istrinya merawat, tapi istrinya yang lebih duluan meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia pagi hari, suaminya menyusul di siang harinya. Iya, di waktu yang dalam 1 hari. Ya, waktu COVID kemarin juga ada kisah juga tuh. Jadi yang meninggal duluan suaminya. Kalau tadi istrinya, nggak lama kemudian istrinya nyusul. Ya, mungkin itu doa-doanya yang selama ini dipanjatkan kepada Allah. Ya Allah, semoga nanti ketika Engkau mengambil nyawaku dan nyawa suamiku, ya Allah, panggillah nyawa kami berbarengan ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Jadi PR bagi para janda ya yang sekarang suaminya sudah dipanggil Allah Azza wa Jalla duluan, silahkan banyak-banyak berdoa. Begitu nggih? Baik, monggo saya kembalikan ke Jidaku. Silakan Jidah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.